Winan. Ya. Nah, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas fisika habis bareng. Nah, pada kali ini kita bakal ngambil fisika nih, ngambil fisika tentang medan magnet. Ya. Nah, langsung aja nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita ke materinya. Pertama-tama Bapak dulu apa saya dulu nih, Pak? Nggak apa-apa, saya dulu aja. Oke. Oke, share screen dulu ya. Ya, malam semuanya. Kita bahas materi medan magnet. Submaterinya ada mulai dari garis medan magnet, kuat medan magnet, dan flux magnet. Kemudian terakhir adalah gaya magnetik atau yang kita kenal juga dengan gaya Lorentz. Oke, ini untuk pembukaan ya. Kita ngomongin medan magnet, berarti ya perlu kenal sedikit lah, garis besar kayak apa. Kalau kita lihat di contoh magnet alam yang berupa magnet batang, nah itu daerah sekitar magnet itu yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet, itu kita sebutnya medan magnet. Nah, nanti medan magnet ini dalam rumus matematis lambangnya adalah B, dan dia adalah besaran vektor, artinya punya nilai dan punya arah. Kemudian kalau kita lihat ini adalah namanya garis medan magnet. Ini sebenarnya garis yang dia menghubungkan kutub utara dan selatan. Dia keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan kalau di luar magnet. Tapi kalau di dalam magnet, contohnya kayak magnet batang nih yang ada di gambar, dia garisnya itu mengarah dari kutub selatan ke kutub utara. Nah, nanti di luar dia keluar lagi dari kutub utara masuk ke kutub selatan begitu terus. Nah, ini mereka garis-garis magnet ini nggak saling berpotongan dan kerapatan itu menggambarkan level kekuatan medan magnetnya. Dia makin rapat, berarti makin kuat. Dan sebaliknya kalau dia makin renggang, berarti makin lemah medan magnetnya. Oke, selanjutnya adalah flux magnetik. Ini ke arah ya. Oke, selanjutnya ada flux magnetik. Nah, kita udah belajar nih kemarin di medan listrik ada flux medan listrik ya. Flux itu yaitu jumlah garis gaya medan magnet yang menembus satu permukaan luas yang tegak lurus ya, harus tegak lurus. Nah, tegak lurus harus mana gitu, patokannya gitulah istilahnya. Yaitu garis bidang normal bidang nih. Disimbolkan dengan entropi, yaitu vektor bidang normal ya. Nah, secara matematis flux magnetik itu dirumuskan sebagai B kali A kali cos theta. Ini sebenarnya awalnya itu perkalian dot antara medan magnet dan bidang normal. Tetapi ketika kita operasikan ya, jadinya B kali A kali cos theta ya, sesuai dengan perkalian dot dikalikan dengan cos theta. Nah, theta ini sudut antara si bidang normal ya, si bidang normal yang lurus ini, yang ini nih, pokoknya harus lurus sama si bidang ini dan medan magnet ya. Jadi di sini ini tetanya gitu. Jangan salah ngambil theta, pokoknya itu bakal berpengaruh banget. Nah, ketika tetanya 0 ya, maka ini maksimum nih karena cos 0 kan 1 kan ya. Jadi saat tetanya 0 maka ini benar-benar tegak lurus. Jadi benar-benar gede nih flux magnetiknya. Tapi kalau misalnya dia sejajar, maka cos 90 berapa? Ada yang tahu nggak? 0 ya. Maka ketika medan magnet menembus suatu bidang secara sejajar dengan bidangnya, maka tidak ada flux magnetik alias 0 gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih keterangannya. B itu medan magnet,
Ya, satuannya ingat Tesla, penemunya Tesla, atau disimbolkan dengan T besar. Ingat ini bukan suhu ya, tapi Tesla. Nah, yang kedua itu ada A, itu luas permukaan. Satuannya pasti udah pada tahu kan, meter kuadrat. Jangan sampai salah juga. Kalau misalnya di soal baru sentimeter atau milimeter harus diubah ke meter kuadrat. Nah, kata ini tadi aku udah sempat mention, yaitu sudut antara B dan garis normal bidang. Begitu. Itu ya, kayak aman. Pepe lanjut. Contoh soal dulu. Kita baca dulu nih soalnya. Flux magnetik yang dihasilkan oleh medan magnetik B, ya, yang menembus tegak lurus dengan permukaan seluas A adalah flux, ya. Nah, ini udah tegak lurus nih, jadi nggak usah dikali sama theta lagi. Jika medan magnetiknya diperkecil menjadi setengah B, sedangkan permukaannya diperbesar menjadi 2A, maka flux yang dihasilkan sama dengan, nah kita bisa pakai perbandingan biar lebih cepat. Ya, flux 1 sama dengan, jadi B kali A, B1 kali A1 kali cos theta, gitu ya. Nah, dibandingin di apa kayak diperbandingin gitu sama flux yang kedua. B2 kali A2 kali cos theta. Nah, ini karena tetanya sama ya, nggak berubah gitu, kayak yang masuk ke bidang itu sama yang setelah diubah itu nggak diubah gitu. Jadi bisa kita coret. Nggak ada perbedaan sudut intinya. Jadi rumah. Jadi flux 1 itu di sini kan kita tahu ini flux, disimbolkan flux. Nah, flux 2 ini tanya sama dengan B1 berapa nih? B ya. Kali A1 berapa? A. B2 berapa? Diperkecil menjadi setengah B. Berarti setengah B. A-nya menjadi 2A. Ya udah tinggal coret aja. A sama A coret. B sama B coret. Nah, ini setengah kali 2 berapa? 1 kan? Maka flux 2 itu sama dengan flux. Gitu. Ada yang mau tanyain? Bentar, dicek dulu. Takut ada yang nggak teliti nih. Tukang nggak teliti. B1 kali A1, B, BA. Diperkecil menjadi setengah B. Sedangkan permukaannya diperbesar menjadi 2A. Setengah kali 2. 1. 1, iya. Hasilnya flux. Ini hasilnya. Ada yang bertanya nggak nih sebelum lanjut? Beda ya, aman ya. Lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke medan magnet kawat berarus. Gini, kita kan ngomongin medan magnet ya. Cuman dalam bab ini sebenarnya kita bahas bukan magnet sembarang magnet, tapi medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Khusus itu. Jadi kalau medan magnet yang tidak ditimbulkan oleh arus listrik berarti di luar bahasan materi ini. Ada satu hukum mendasar dalam mempelajari hubungan antara arus listrik dengan kuat medan magnet yang ditimbulkannya. Ini namanya hukum Biot-Savart. Jadi ini dirumuskan oleh dua orang peneliti dari Perancis. Ya, namanya ini Biot dan Savart ini. Nah, ini kita tahu bahwa hasilnya
rumus yang mereka ajukan dari hukum ini adalah mu0 dikalikan K itu adalah mu0 per 4pi, itu tetapan. Ya, besarnya adalah 10 pangkat min 7 Weber ampere min 1 meter min 1 Weber per ampere meter gitu ya. Jadi ceritanya begini, ini ada kawat dialiri arus listrik. Nah, itu mereka kan tahu ya bahwa berdasarkan penemuan dari Ørsted, setiap bagian dari kawat ini menghasilkan medan magnet. Cuma kan mereka pengen tahu nih, medan magnet yang dihasilkan oleh satu titik di sepanjang kawat itu tuh berapa. Oleh karena itu, jadi sebenarnya kalau kita tahu ini si kawat ini nih bukan kawat telanjang ya, bukan kabel, bukan kawat aja, tapi kawat yang dikasih selubung. Kemudian dikasih ada sedikit bagian yang nggak kena selubung itu. Nah, itu sangat kecil. Itulah yang digambarkan dengan yang diberi simbol DL. Kenapa ada D-nya? Karena itu sangat kecil. Mungkin hitungannya bukan sentimeter, bukan milimeter, mungkin mikrometer barangkali, karena sangat kecil, mendekati 0. Nah, ini berdasarkan hukum ini kita bisa menghitung nih kuat medan magnet pada suatu titik yang berada pada jarak tertentu, pada sudut tertentu dari si kawat penghantar. Nah, aplikasinya adalah sebenarnya aplikasinya itu kita bisa melihat penghitungan medan magnet pada kawat lurus yang berarus, kemudian pada kawat melingkar juga, kemudian pada solenoid dan pada toroid. Nah, sedangkan untuk kawat lurus itu untuk kawat lurus itu kita bedakan lagi, ada yang sangat panjang dan ada juga yang panjang tertentu. Demikian juga dengan yang si kawat melingkar. Ini kita akan hitung berapa kuat medan magnet di pusatnya, di titik pusatnya, tengah-tengah lingkaran persis itu. Dan juga berapa kuat medan magnet di satu titik yang terletak di sumbu kawat melingkar. Ya, sumbu itu maksudnya garis yang tegak lurus bidang melingkar itu. Ya, sebenarnya itu garis hayal ya, garis imajiner. Nah, ini kalau ada satu titik yang terletak di sepanjang garis imajiner itu, terserah jaraknya berapa dari pusat lingkaran, kita bisa hitung juga dengan hukum Beer-Savart ini. Masuk ke yang pertama, pada kawat lurus. Kita kan tadi tahu ya bahwa yang namanya medan magnet itu bukan cuma ada besarnya, tapi juga ada arahnya, karena dia besaran vektor. Untuk menentukan arahnya, kita udah tahu pakai aturan tangan kanan. Di mana di mana jari telunjuk, jari jempol, ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik. Ya, kemudian lipatan 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet. Untuk menggambarkannya supaya mudah, kita pakai lambang titik, dot ya, boleh, dot atau cross atau silang. Jadi kalau masuk ke bidang gambar itu lambangnya silang. Ini kita lihat di gambar ya, ilustrasinya kan. Kalau keluar dari bidang gambar, lambangnya titik, ini analoginya kayak anak panah aja. Bayangin aja kalau anak panah itu kan, kalau anak panah ditujukan ke kita nih, kita jadi sasaran, anak panah menuju kita kan itu kelihatannya kayak titik tuh, bagian depannya yang runcing, yang tajam itu. Sedangkan kalau kita dari belakang, itu kan bentuknya kayak silang. Ada bulunya gitu kan, radarnya untuk menentukan, untuk mengarahkan, menstabilkan dia. Jadi analoginya kayak gitu.
Oke, jadi kalau ada kawat lurus nih ceritanya di gambarnya. Nah, ini ada gambar panah ya, kok kecil banget sih panahnya. Yang gambar warna biru tuh. Yang pertama kita lihat arah arusnya dulu. Kita lihat di kawat yang paling kiri ini ada 4 ya. Ini kawat paling kiri. Arusnya ke atas ya, kita arahkan ibu jari kita ke atas. Si 4 ini tinggal ngikutin aja. Maka bidang di sebelah kiri kawat itu kan menuju kita nih, keluar dari bidang gambar. Makanya lambangnya adalah titik. Sebaliknya yang sebelah kanan kawat, arah medan magnet itu masuk ke bidang gambar, makanya digambarkan dengan tanda silang. Kemudian juga yang kedua nih, yang kedua dari kiri. Ini kan arah arusnya ke kiri nih, ke kiri. Ya, maka posisi tangannya ya seperti yang di gambar itu. Demikian juga yang kanan atau yang arah arusnya ke bawah. Ya, jadi ini mudah ya. Oke, untuk kawat yang lurus dengan panjang tertentu, ini rumusnya adalah mu 0i per 4πr dikali sin alfa plus sin beta. Oke, ini sin alfa dan sin beta itu adalah sudut antara, jadi ada apa namanya, garis hubung antara titik P, yaitu suatu titik yang hendak kita ukur berapa sih medan magnetnya. Antara titik P itu dihubungkan dengan ujung kawat atas dan ujung bawah. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan jarak yang tegak lurus dengan kawat yang dilambangkan dengan R di sini, itu sudutnya ada 2 sudut ya, alfa dan beta. Ya, maka sudut antara ujung kawat ke titik P dengan garis normal. Ini untuk yang panjangnya tertentu. Nah, variasi berikutnya untuk yang kawat lurus adalah kawat lurus yang sangat panjang. Panjangnya ini nih ya, panjang banget gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara rumus bedanya, halo, ya bedanya adalah di sini nggak ada sin alfa sin beta. Kenapa? Sebenarnya begini, itu si alfa dan beta itu kan sudut antara titik P antara garis hubung titik P dengan ujung kawat dengan jarak tegak lurus ke kawat. Sekarang kalau itu kawat katakanlah panjangnya tidak terhingga gitu ya, tidak terhingga, maka sudutnya itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar hingga bisa dikatakan mendekati 90 derajat. Mendekati 90 derajat ya, sebenarnya nggak persis sama 90 derajat ya, tapi mendekati aja 90 derajat. Demikian juga si sudut beta yang di bawah itu sama juga. Jadi pendekatan praktisnya adalah si rumus yang sin alfa plus sin beta tadi itu kita substitusikan nilainya sin 90 derajat plus sin 90 derajat. Yang mana kita tahu nilai sin 90 derajat min 90 derajat sin 90 derajat itu adalah 1. Kemudian yang beta juga 90 derajat, berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Sorry ya, kita balik lagi. Nih, sin alfa plus sin beta itu 1 plus 1, hasilnya 2. Nah, di bagian penyebut ini kan ada 4πr nih. Nah, itu bisa kita coret tuh, 4 sama 2. Jadi si penyebutnya tersisa 2πr. Makanya rumusnya jadi begini, lebih simpel. Kalau kita lihat ini sebenarnya kalau ngeliat statistik lebih sering keluar yang kayak begini sih, yang panjang. Kalau terusnya sangat panjang, jadi sebenarnya lebih simpel, nggak pakai susutan. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya saya baca dulu. 2 kawat lurus panjang berarus listrik. Posisi sejajar, jarak 15 cm. Ya, kita mulai acara menggambar abstrak. Anggap aja lurus.
Jaraknya 15 cm. Ingat, kalau ada besaran panjang, ini nanti harus dikonvert ke meter ya. Kuat arusnya searah, besarnya 10 ampere dan 15 ampere. Oke, katakanlah ini A. Kan arahnya nggak dibilang ya, hanya searah aja gitu. Kita asumsikan aja ke atas. Ini ke atas. Yang B juga ke atas. Oke, besar induksi magnet di titik C berada di antara kedua kawat jaraknya 5 cm. Oke, katakan di sini ada titik C. Ini 5 cm. Berarti dari C ke B adalah 10 cm. Besar induksi magnet di titik C. Oke. Ingat rumusnya? Ini sama kayak listrik statis kemarin ya, banyak rumusnya mirip-mirip. Jadi ya kita temukan sendirilah cara kita untuk menghafal gimana. Karena kalau rumus nggak bisa pakai jembatan Klondike. Untuk kawat panjang itu rumusnya adalah, ini kan yang ditanya induksi magnet di titik C. Oke, berarti B C. Ini adalah magnet. Adalah mu 0 per dikali I dulu. I bawahnya 2 I. Mudah-mudahan mouse-nya nggak ngadat lagi ya kemarin. Oke. Nah, ini gunanya kita mengetahui arah medan magnet adalah untuk menentukan ini nih operasi. Kan ada dua medan magnet nih. Medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat A dan medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat B. Kalau dia searah, kalau medan magnet dari dua kawat ini searah, ya berarti mereka dijumlahkan jadi resultan. Sebaiknya kalau dia arah berlawanan, misalnya yang satu keluar bidang gambar, yang lagi masuk bidang gambar, maka ya harus dikurangkan. Cuma kita nggak perlu pakai rumus vektor resultan yang pakai sudut-sudut itu, karena ini kan cuma satu sumbu ya, dalam hal ini sumbu Z. Sumbu Z ya, keluar masuk. Jadi kita harus meninjau dulu arah medan magnet itu bagaimana di titik C, yang dialami oleh si titik C ini gimana. Oke, aturan tangan kanan harus titiknya ke atas. Berarti di sebelah kiri kawat A, arah si medan magnet itu, ya, itu menuju kita. Oke, titik di sini. Oke. Kemudian di sebelah kanan kawat A, masuk bidang gambar. Silang ya. Silang. Bukan huruf X ya, ini silang. Nah, kawat satunya lagi gimana nih? Sama juga kayak tadi. Harusnya ke atas, berarti yang di sebelah kiri kawat B, nah, dia keluar dari bidang gambar. Nah, yang sebelah kiri ini nggak penting sih kalau nggak terkait dengan si titik C yang dicari. Berarti si titik C ini kan mengalami dua medan magnet, baik dari kawat A maupun dari kawat B. Cuman arahnya beda nih. Yang dari kawat A itu arahnya masuk bidang gambar, yang dari kawat B arahnya keluar bidang gambar. Oke, berarti kalau kayak gitu kan yang terjadi adalah pengurangan ya. Sekarang kita asumsikan aja kalau dia masuk bidang gambar itu
ya negatif lah ya, sama aja sih mengaruh. Oke, ini B ini adalah simbol medan magnet. Jadi medan magnet di titik C yang diakibatkan oleh kawat B dikurangi dengan medan magnet di titik C yang diakibatkan oleh kawat A. Sekarang masukkan rumusnya. Untuk yang medan magnet CB, mu itu sama di mana-mana. I-nya adalah I yang diakibatkan oleh kawat A itu. Sorry, yang diakibatkan oleh kawat B. Kawat B 15. Oke. Dua P-nya juga tetapan. R adalah jarak dari C ke B. 10. Oke. 10 kali berapa? 10 pangkat 2 ya. 10 mm. 10 pangkat 2. Oke. Dikurangi mu 0 kurangi mu 0 dikali kawat, ini kan jangan ketukar. Kawat A itu adalah 10. 2 Pi-nya sama. Ini ya. Jarak dari A ke C adalah 5. Jangan lupa konversi ke meter. Nah, ini kan sama nih untuk mempermudah operasi matematiknya aja. Mu 0 sama, mana yang bisa dikeluarin supaya jadi distributif. 2 Pi juga sama. Oke, berarti jadi mu 0. Nah, ini kan sama untuk mempermudah operasi matematiknya. Mu 0 sama Ya, ini ada ku gawe rekaman gini ku. Enda misalnya beberapa bocah sing durung pati mahir, ya kon padang roka kan rekaman ya harus anak rekaman yang mending deh. Misalnya sing orang bisa orang bisa belajar maning kali roka rekaman baik. oke, ya. Lanjut ke atas. Nah, baru deh mu 0-nya itu kan 4 Pi dikali 10 pangkat min 7. Bagi 2 Pi. Oke. Ini 150 dikurangi 10 bagi 5, 200 ya.
coret 10 pangkat 7, pi-nya hilang ya, dikali min 50. Jadi 2, sorry, ada 2 nih. 2 dikali 50. Oke, 100 itu kan 10 pangkat 2, berarti hasilnya adalah 2 kali 50 itu 100 ya, dikali 10 pangkat 7, hasilnya adalah 10 pangkat 5. Oke, C ini berarti jawabannya. Oke, ada yang merasa kurang jelas untuk soal contoh yang ini? Ya, yang masih belum ngerti atau ada yang bingung mungkin bisa ditanyain. Oke, jelas ya. Kayak aman deh Pak. Ah, Lanjut. sebentar. Oke. Itu tadi kalau lurus. Nah, sekarang kawat melingkar nih. Wah, hurufnya jadi putih. Oke, jadi untuk kawat melingkar ini tetap pakai kaidah tangan kanan, cuman aturannya berubah. Hati-hati. Kalau yang tadi kan ibu jari itu arah ini arus listrik. Sekarang ibu jari menunjukkan arah medan magnet. Kebalikannya, arah lipatan 4 jari itu adalah arah arus listrik. Jadi kalau kita lihat kawat melingkar dari atas nih, ya untuk contoh yang di atas, kawat melingkar yang di atas ini kan si arus listriknya itu berlawanan arah jarum jam nih. Oke, berarti kalau kita pakai kaidah tangan kanan, arah medan magnetnya itu bisa terlihat dari arah ibu jari, dia menuju kita keluar bidang gambar. Ya. Nah, yang bawah ini adalah arah arus listriknya. Soalnya ini nggak kebaca sih, ya agak kabur. Arah arus listriknya itu searah jarum jam. Jadi begini ya. Berarti si medan magnet itu arahnya menjauhi kita atau masuk bidang gambar, tandanya silang. Silang begitu. Nah, sekarang kalau masuk ke persamaan otomatis, ini yang mau dicari di rumus ini adalah kuat medan magnet di suatu titik yang letaknya di sumbu. Nah, sumbu itu ini nih. Ini kan kawat melingkarnya nih yang ada arus I-nya. Sumbu itu tengah-tengah. Nah, kalau garis sumbu, ya si sepanjang garis yang hitam ini nih. Jadi kalau kita mau menghitung berapa besar kuat medan magnet di titik Q, yang dilambangkan dengan BQ, nah ini ada suatu hal yang sama, pasti ada mu0 sama I. Nah, cuma kalau di kawat melingkarnya ada tambahan nih, ada N itu menyatakan jumlah putaran lingkaran, dan kemudian akan ada sudut antara si antara si titik yang hendak diukur itu dengan kawat penghantar, makanya ada sin pangkat 3 alfa. Alfa itu sudutnya ya, dibagi 2R, di mana R itu adalah jari-jari lingkarannya. Oke, sekarang untuk yang sama-sama kawat melingkar, tapi kita menghitung di pusatnya. Ini lebih simpel, karena si titik itu kan kalau digeser terus itu kan jadi nggak ada sudut. Artinya yang tersisa dari rumusnya tinggal mu0 kali I dikali N dibagi 2R.
Nah, kalau di kawat lurus itu kan penyebutnya itu 2PR. Ini kalau kawat melingkar nggak ada pi-nya. Ya, jadi jangan ketukar. Oke, kita masuk ke contoh soal lagi. Sebuah kawat melingkar jari-jarinya R. Dialiri arus sebesar I ampere. Jarak dari pusat sepanjang jarak dari pusat sepanjang sumbu lingkaran kawat agar kuat induksi magnet menjadi 1/8 induksi magnet di pusat kawat adalah Oke, kalau kayak begini ini kan inti pertanyaannya dapat ya. Jadi dia minta kita membandingkan kuat medan magnet di pusatnya itu berapa, kemudian di sumbunya itu berapa. Nah, dia pengen tahu nih jaraknya berapa sih uh, supaya kuat yang uh, di titik itu menjadi 1/8-nya dan 1/8 dari kuat magnet di pusat lingkaran. Jadi kalau digambarkan begini, kalau ditulis pakai ini ya matematis ya. Kita asumsikan si titik itu misalnya titik Q lah, biar sama kayak contoh. Jadi si kuat medan magnet di titik Q menjadi 1/8 dari induksi magnet di pusat kawat. Pusat kawat misalnya begini lah ya, DP lah. Nah, ini tinggal kita masukkan. Kalau di titik Q itu kan dia di sumbu tuh. Makanya rumusnya 0 kali I kali N kali sin pangkat 3 alfa per 2R. Ini 1/8 untuk yang pusat ingat rumusnya beda, lebih simpel. 0 kali I kali N I N bagi 2R. Nah, ini kan ada yang bisa dicoret nih kalau kayak begini. Ini sama, I-nya juga sama. Oke, berarti N-nya juga bisa dicoret ya. Mu 0 habis, I habis, N habis, di bagian penyebutnya 2R juga habis, berarti yang tersisa adalah tinggal sin akar 3. Seperapan. Oke, sin akar sin akar 3, sin pangkat 3 alfa. Sin pangkat 3 alfa itu kan sin alfa kali sin alfa kali sin alfa sama dengan 1/8. Berarti kalau sin alfa yang 1 aja ya, gini bukan.
sin alfa setengah. Berarti kalau dipangkatkan 3, berarti setengah kali setengah kali setengah, habis per 8. Berarti sin alfanya adalah setengah. Sekarang nilai alfanya berapa? Derajat ya. Sin 30 derajat adalah setengah ya, benar ya. Oke, sekarang ini kalau kita gambar segitiga, alfa itu kan di sini nih. Ini titik Q. Ini tadi R ya, jari-jari R ya. Ini titik pusat lingkaran. Ini R. Nah, sekarang ditanya tuh ini nih. Dari P ke Q itu berapa jaraknya? Kita misalkan ini X. Ini 30 derajat ya. Kalau kayak gini gimana nih? Sinnya setengah. Tapi ini pilihannya ada R-nya semua nih. 2R, setengah R, akar 3R, dan seterusnya ada R-nya. Jadi coba pakai tangan alfa. Ini kan rumusnya R per X ya. Ini R per X. Yang ditanya adalah X-nya. Maka ini adalah R per tangan 30. Tangan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Oke. Ini kan berarti R dibagi akar 3/3. Jadi 3 R per akar 3 gitu kan. Input harus dirasionalkan. Kali akar 3. Kali akar 3. Oke, yang bagian penyebutnya adalah berapa nih? 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, ini bisa dicoret nih. Jadi pilihannya adalah yang C. Oke. Oke, gimana? Cukup jelas? Oke, nah ini saya hapus dulu gambarnya. Nah, masuk ke solenoid. Solenoid ini sebenarnya rumusnya cuma satu sih. Untuk yang pusat ya, untuk yang bagian pusat nih kita digambar ini ada titik merah ini kelihatan ya. Pusat itu maksudnya ini, dia tengah-tengah persis di dalam solenoidnya.
Di sini ada N kecil, ada N besar. N kecil tuh perbandingan antara N besar per L. L itu kan panjang solenoid. N besar itu jumlah lilitannya. Oke. Makanya kalau bisa juga ditulis dengan rumus yang kedua, μ0 kali I kali N per L besar. Nah, ini kalau N kecil itu biasanya kalau dipakai ini, kalau di contoh soalnya ada eh, eh, 1000 per lilitan itu pakai N kecil biasanya kayak begitu. Nah kalau ini ujung tinggal dibagi 2 aja. Jadi ini sebenarnya nggak sulit untuk diingat ya. 0 kali I kali N bagi 2. Atau dengan kata lain, kuat medan magnet di pusat solenoid itu pasti 2 kali kuat medan magnet di ujung. Nah, ini contohnya nih. Solenoid panjangnya 25 cm bisa terdiri atas 500 lilitan. Oke. Apabila solenoid dialiri arus listrik sebesar 5 ampere, maka besarnya medan magnet di ujung dan di tengah-tengah solenoid adalah ini. Nah, kita tinggal hitung aja sih, kalau di ujung itu DU ya. μ0. Ini kan tadi sebenarnya kalau di pusat itu kan pasti 2 kali ini, jadi bisa dilihat nih di pilihannya 2 kali. Oh ini 2 kali semua tapi ya, 2,5 sama 5, 2 sama 4, 1,5 dan 3, 2,3, ini 2 kali semua, jadi harus dihitung. Ini 0 kali I kali N 500 lilitan. Oke. N per 2L untuk yang di ujung. 0 itu 4I, 10, 7, itu ya, arusnya 5, ini berapa? 500 per 2L. L-nya adalah 25 cm. Berarti 25 kali 10 2. Bisa dicoret nih. 2 5 dibagi 500 bagi 5 sisa 100. 2. Yang artinya ini adalah bagian atas masih ada 2pi kali 10 5. Bawahnya adalah si penyebutnya adalah 10 pangkat 2. 2pi sepuluh dan 3 Tesla. Nah, ini yang B berarti. Karena si kuat medan magnet yang tengah-tengah itu pasti 2 kalinya. Oke. Gampang ya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk yang ini.
Lanjut aja ke toroid. Toroid itu bentuknya kayak begini. Dia punya dua jari-jari. Ada yang namanya jari-jari luar, ada jari-jari dalam. Oke, R1, R2 itu jari-jari luar, jari dalam. Jadi untuk sebelum masuk ke rumus, kita hitung dulu R yang digunakan di rumus itu adalah rata-ratanya. Jumlahkan dulu R1 sama R2, kemudian bagi 2. Hasilnya itulah yang masuk ke rumus ini, P0 IN per 2 PR. Nah, ini juga udah. Toroidal memiliki jari-jari dalam dan jari-jari luar masing-masing 6 cm dan 10 cm. Jumlah lilitannya 100. Arus listriknya 5. Besar induksi magnetnya adalah I N per 2 IR. Ini 0 adalah 4pi. 10 pangkat min 7. I-nya berapa tadi? 5. N-nya adalah 100. Dua pi. Oke, R-nya kita hitung dulu. R adalah jari-jari dalam ditambah jari-jari luar 2. Hasilnya adalah 8 cm tapi ya. Nah, oke, berarti masuk ke sini kali 8 10 min 2. Nah, ini pi-nya hilang. Sisa 2 di sini. Kemudian juga bisa dicoret dengan 8, jadi di bawahnya ada 4. So, ini 5/4 dikali ini. Min 7, 2, min 5. Min 5 plus 2, min 3. Oke. 5/4 ini kalau didesimalkan adalah 1,25. Oke. Kali 10 pangkat min 3. Yang B jawabannya. Mudah ya. Ini dasar-dasar. Memang kalau berlatih fisika itu kita harus mulai dengan soal yang dasar-dasar dulu, yang kaleng-kaleng dulu. Nanti secara bertahap baru dari lots ke hots. Nah, itu baru dasar. Oke. Semua itu ada jalurnya. Jadi jangan buru-buru main ke hots, nanti putus asa. Oke. Saya clear dulu. Oke, ini masuk ke gaya magnetik ya, nanti ke arah yang membahas. Oke, Pak. Gantian Pak share screen. Ya. Oke, bentar. Stop. Nah, sekarang kita masuk. Nah, sekarang kita masuk nih ke gaya magnetik atau gaya Lorentz. Lorentz itu penemunya. Nah, di gaya magnetik ini kita bakal belajar 3 subbab, yaitu gaya magnetik muatan yang bergerak, kedua gaya magnetik pada 2 kawat sejajar, dan yang ketiga ada gaya magnetik kawat berarus. Saya bakal bahas satu-satu.
Yang pertama kita harus tahu dulu dong gaya Lorentz itu apaan. Jika suatu penghantar, ya, konduktor berarus ditempatkan di medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz, gitu konsepnya. Ya, nah gaya itu kan suatu besaran vektor kan, kalian pasti udah tahu lah di pelajaran kelas 10 gaya itu pasti ada arahnya kemana-mana gitu. Nah, untuk menentukan arah biasanya di soal-soal tuh beragam, ada yang pakai arah mata angin, ada yang pakai koordinat kartesius seperti ini. Nah, sebelumnya aku pengen kenalin dulu nih arah mata angin. Mungkin aja dari kalian ada yang lupa gitu kan ya. Nah, kalau ke utara, ini ke sini ke atas. Di sini barat laut, timur laut, dekat utara, di tenggara. Di sini selatan, barat daya, barat timur. Nah, untuk koordinat kartesius, ya kita asumsikan bahwa ini bidang X, ini bidang koordinat Y gitu. Nah, ini adalah di koordinat Z. Kalau masuk ke sono itu Z min ya. Kalau ke sini ke kita ke pembaca itu Z plus positif. Sebenarnya kalau Y ke bawah Y min. Nah, udah pada tahu pasti. Nah, yang kedua kita masuk nih ke subbab yang tadi. Ada gaya Lorentz pada muatan yang bergerak ya. Jadi ketika ada muatan nih, dia bergerak di dalam medan magnet. Contohnya aku punya nih, ada medan magnet homogen. Ingat gak tadi, kalau tanda silang artinya apa? Masuk ya, masuk bidang. Medan magnet ini masuk bidang ya. Terus di sini ada muatan negatif atau elektron. Dia memiliki kecepatan atau bergerak ke arah atas ke sini, lihat panahnya ke sini. Maka gaya Lorentz akan tegak lurus dengan arah dia bergerak, yaitu ke sini. Nah, sementara ini juga nih, si positif. Pokoknya si F ini tegak lurus sama arah si dia bergerak. Oleh karena itu, kalau misalnya tegak lurus, dia bakal belok dong ya enggak? Kayak garis melingkar gitu. Kalian udah belajar kan di kelas 10 tentang garis melingkar. Nah, makanya dari itu, ketika ada muatan di dalam medan magnet, dia bakal bergerak itu melingkar, gitu, muter, melengkung, gitu. Nah, kalau gak melingkar, pasti kan ada jari-jari dong, ya enggak? Nah, di sini gaya si Lorentz itu sama gaya sentripetal atau gaya yang menarik dia ke titik pusat tengah ini, ya namanya gaya sentripetal, itu sama nilainya. Maka kita bisa bikin persamaan seperti ini. Oh ya, sebelum itu aku pengen ngasih tahu dulu nih besarnya gaya Lorentz kalau muatan bergerak. Nah, gaya Lorentz itu kan vektor kan. Berarti dia perkalian cross. Kalau perkalian cross, maka dikali sin theta. Sin theta ini adalah sudut antara V dan B. Jadi ketika kita mau menghitung besar gaya Lorentz pada muatan yang sedang bergerak dalam medan magnet, itu kita bisa langsung aja menggunakan persamaan ini ya. F sama dengan Q kali V. Ini maaf bukan V besar, ini V kecil. Ntar salah lagi. Kalau V besar bisa tegangan. V kecil kali B besar kali sin theta. Ya. Q itu apa? Q itu muatan. Bisa elektron, bisa proton. Kalau elektron ingat ya dia negatif. Memiliki nilainya itu sama kayak proton 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kalau proton positif begitu. Nah, ini ada perbedaan sedikit nih kalau menentukan gaya Lorentz. Kalau muatan positif atau proton, ya, dia menggunakan kiri tangan kanan aja biasa kayak biasanya gitu, kemarin kayak tadi gitu. Tapi kalau elektron atau muatan negatif, dia menggunakan kiri tangan kiri. Ya. Coba nih, aku praktekin ya. Kiri tangan kiri ke elektron. Jadi misalnya V-nya ke atas ya. Ini B, ini V ya. Pokoknya yang sering ditukar-tukar tuh yang telunjuk jempol. Bisa diganti V, bisa diganti I, sesuai konteksnya, kasusnya. Kalau ini pasti B, medan magnet. Kalau ini jarak tengah atau yang ke sini, itu pasti gaya Lorentz ya. Nah, misalnya V-nya ke atas, masuk medan magnetnya masuk ke sono, masuk ke kertas, maka gaya Lorentz ke sini. Sesuaikan sama yang di contoh ini. Kalau misalnya proton positif, dia pakai kiri tangan kanan aja biasa gitu. Itu ya jangan sampai salah ya. Entah pasti soal itu tahunya elektron, kalian malah pakai kiri tangan kanan. Ntar salah, fatal begitu. Nah, lanjut deh ke sini, ke muatan yang melingkar gitu.
kita pengen tahu nih jari-jari dari titik pusat ini sama dengan ke jari-jari si lintasan ini ya. Bisa kita otak-atik nih persamaannya. Gaya Lorentz itu, maaf ya, ini tadi aku balik, gaya Lorentz itu ini ya, Q, V, B, sin theta. Nah, gaya sentripetal, kalian udah belajar di kelas 10 tentang gerak melingkar, itu M kali A sentripetal. A sentripetal atau percepatan sentripetal itu persamanya P kuadrat per R. R itu jari-jari lintasan. Ya. Nah, ketika kita pengen mencari R-nya, ya udah tinggal kita kali silang aja M kali V per Q kali B gitu. Nah, contoh soal. Tadi kalian pasti udah lihat kan spoiler di Twitter tentang contoh soal ini. Ini soalnya itu aku ambil dari UTBK tahun 2019. Bahas. Gampang banget ini sebenarnya. Konsep aja. Mana sih? Bentar. Nah, kita baca dulu nih soalnya. Partikel bermuatan plus Q. Plus Q berarti proton ya. Yang bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnet konstan B. Melalui titik O seperti ditunjukkan gambar berarti ini ada partikel, dia ke sini nih. Dia ke sini. Kayak ke sini dia arahnya. Nah, di sini ada medan magnet arahnya ke atas tegak lurus. Nah, tegak lurus maksudnya ke atas. Sudutnya 60 derajat antara si medan magnet dan V ini. Ya. Arah medan magnetik ke atas. Ya, udah tadi ke atas. Nah, sesaat setelah melewati titik O, gaya yang bekerja pada partikel sama dengan ya udah masukin aja. Jadi rumusnya kan Q kali V kali B sin theta ya. Sama dengan, sebenarnya kan kalian tuh dibuat pusing sama gambarnya gitu kan. Aduh, ini gambarnya nggak familiar nih sama di lancar materi di buku-buku. Biasanya kalau di buku kan cuma kayak batang kawat doang gitu, terus tinggal nentuin arahnya doang. Simple. Kalau ini kayak ada box gitu, kayak kalian pasti bikin bingung sama gambarnya. Padahal ini sebenarnya sama aja, tinggal masukin ke persamaan. Q plus Q. V, V. B, B. Tetap B. Tinggal ubah sudutnya doang. Sin 60. Sin 60 berapa? Ya benar, setengah akar 3. F sama dengan setengah akar 3 kali V Q B. Ya udah, jawabannya yang C gitu aja guys, gampang. Sumpah, segampang itu ternyata. Jadi soal UTBK itu kadang-kadang susah-susah gampang sih. Jadi jangan takut duluan kalau misalnya kalian mau latihan soal-soal UTBK gitu. Karena pasti bisa. Nah gitu ya, ada mau tanya nggak nih sebelum lanjut? Aman ya, aman ya. Nah, amankah, jelaskah? Oke. Lanjut ya. Bentar, mau hapus dulu. Nggak usah dihapus kalau di PPT. Nah, yang kedua, ada gaya magnetik kawat berarus listrik. Jadi kamu akan bergerak, memasuki medan magnet. Ada gaya Lorentz. Nah, sekarang gaya magnetik kawat berarus listrik. Jadi kalau ada kawat berarus listrik, terus ada medan magnet, maka dia juga timbul gaya Lorentz. Nah, ini pakai kaedah tangan kanan ya, yang tadi aku udah kasih tahu tadi. Pokoknya jempol ini tuh yang sering diubah-ubah. Ingat, pokoknya kalian jangan ketukar. B itu pasti telunjuk, F itu di jari tengah, atau aku biasa kayak gini, seringnya kayak gini. Ini pokoknya kayak permukaan tangan tuh paling besar tuh gaya ke sono. Terus ini B, sini I, itu biar bedain aja. Jadi kan sering ketukar-tukar gitu kadang. Dulu aku juga waktu SMA sering ketukar-ketukar gitu. Fatal sih kalau ketukar-ketukar gitu. Makanya kadang aku suka pakai kayak gini doang. Jadi ini gaya ke sini, terus yang banyak ini B, karena kan banyak gitu kan media magnet itu kayak banyak gitu seragam. Terus ini I kalau enggak V, ingat ya, I kalau enggak V. Ini. Nah, di sini ada I, arahnya ke sini, terus medan magnet arahnya ke sini.
L itu panjang kawat yang ditinjau di soal. Sebenarnya kawat itu kan tak hingga gitu kasusnya. Nah, tapi kalau di soal diketahui panjang kawat beberapa gitu. Maksudnya gaya gaya Lorentz-nya sepanjang gini tuh berapa gitu. Ya, gitu ya. Berarti kalau medan magnetnya ke atas, I-nya ke sini, F-nya kemana? Ke kanan. Coba ya. Berarti ke atas, ke sini, ke pembaca. Iya nggak sih? Ke atas, I-nya ke sono, ke pembaca. Berarti berarti gaya Lorentz-nya itu kalau pembaca apa sih? Cross ya. Cross. Kalau digambar pakai diagram Cartesius yang 3 dimensi, dia nyerong gini. Berarti dia arahnya Z plus. Kalau menuju Gitu. pembaca, dot ya. Apa? Kalau menuju pembaca, menuju kita, dot Apa? kan, dot Iya, arahnya. dot. Nah, Iya, dot. Sorry. Dot pokoknya. Terus kalau kalau misalnya pakai diagram Cartesius, itu Z plus arahnya. Aku nyerongin biar kelihatan. Soalnya Z min. Ini X. Udah tahu pasti. Nah, besar garis itu bil bil sin theta. Ini sebenarnya diturunin juga awalnya tuh vektor sih kan berdasarkan vektor kan harusnya. B itu vektor, I itu vektor. Jadi sama-sama vektor kayak tadi aja di cross gitu. Jadinya ada sin theta. Kalian pasti udah belajar juga sih di materi vektor. Di materi vektor bakal dibahas tuntas, tapi kalau di fisika tinggal makai-makai doang sih. Nah, contoh soal. Kita baca dulu soalnya. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah konduktor atau penghantar ya. Jadi kalau ada kata konduktor itu pasti dia pengantar arus gitu. Konduktor RS sepanjang 2 meter. Aku highlight pokoknya. Ini yang aku highlight itu pasti informasi penting. Dialiri arus yang diletakkan secara tegak lurus. Tegak lurus. Medan magnet dengan rapat flux. Nah, rapat flux ini kata lain dari medan magnet. Ingat, kalau satuannya Tesla, jangan kegocek sama flux. Takutnya ntar kalian malah, oh, rapat flux berarti flux dong. Tunggu dulu. Di sini satunya Tesla. Berarti rapat flux itu kata lain dari medan magnet. Jika gaya yang dialami oleh konduktor adalah 1 N ya, 1 N, 1 Newton, ini gaya Lorentz-nya dengan arah masuk bidang kertas. Ya, dengan arah masuk bidang kertas. Maka besar dan arah arus pada konduktor adalah, ini soal aku ambil dari SBMPTN 2008. Bapak lah ya, kalian belajar 10 tahun ke belakang biar makin mantep gitu konsepnya. Kita bikin dulu di arah-arahnya. Ke sini B-nya. Kalau B-nya ke sono, berarti kayak gini kan. Nah, ini B ke sono. Terus arus tegak lurus. Berarti ke atas, ya nggak? Arusnya ke sono. Gayanya masuk, berarti masuk menjauhi pembaca. Berarti kalau digambarkan dengan cross sama dot, dia cross. Tapi kalau misalnya kita pengen visualisasi itu lebih gampang itu kan ya, karena kalau cross tuh aduh bingung gitu, kayak cuma tanda. Mending kita visualisasiin aja nih pakai diagram Cartesius ya. Ke sono berarti F-nya. I-nya ke atas. Bentar. Aku yang didatangkan secara tegak lurus. Ini I-nya dengan rapat flux. No kalimat Tesla juga gaya yang dialami oleh komputer adalah 1 M. Oh iya, di sini udah ada informasinya sih. Berarti benar tadi apa dugaan aku masuk kertas. Nilainya itu arah arusnya sebenarnya bukan gayanya. Berarti gayanya benar masuk dalam, B-nya ke sono, I-nya ke atas. Jadi yang dari berarti pilihannya lihat yang S ke R ya. S ke R. Arusnya S ke R.
kita eliminasi. Kalau PG itu eliminasi aja mainnya. S ke R ini salah. Ini ya berarti antara B sama D. Oke, sekarang kita ngitung. F sama dengan bio ya gak ngeliat. Biosin theta. B-nya berapa? 0,5. I-nya berapa? Ayo berapa? Oh ya, ini tanya. I sama dengan I kali L 2 meter. Ini udah satuan internasional, gak usah diubah. Sin theta 30 cos berarti sin 90. F 1. 1 sama dengan 0,5 kali 2, 1. I sin 90, 1. Ya udah, I sama dengan 1 ampere. As simple as that. Guys, kayak gampang banget. B jawabannya. Gimana? Aman apa masih bingung nih? Aman apa bingung? Ayo yang mana? Aman apa bingung? Aman ya? Aman. Lanjut. Biar cepet. Bentar. Gak usah. Mana? Aman Kak. Siap. Nah, yang terakhir ada gaya Lorentz atau gaya magnetik pada kawat sejajar. Tadi kan cuma satu kawat doang. Sekarang kalau ada 2 kawat berarus listrik, dideketin gitu, kayak dikapelin gitu. Gimana hubungannya atau interaksinya begitu? Ada 2 kemungkinan. Kalau arus searah, ya ini searah, contoh yang ini, dia bakal tarik-menarik. Ayo kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa tarik-menarik? Kalau arus berlawanan arah, bakal tolak-menolak. Kenapa? Kok bisa sih? Ini kan harusnya kalau misalnya kita kaitin sama gaya kolom gitu kan, pasti tolak-menolak dong kalau sama-sama searah gitu nggak sih? Nah, ternyata kita membuktikan itu pakai kaidah tangan kanan. Lagi-lagi kita pakai kaidah tangan kanan. Nah, ini arusnya ke atas. Berarti aku praktekin deh biar kalian ngerti juga. Arusnya ke atas. B-nya masuk. Ingat ya, ini ke sini tuh berarti dia masuk. Berarti dia arahnya ke sini. Bentar. Arus listriknya ke sini. Terus gaya kalau misalnya di sini berarti masuk ya nggak sih? Kalau misalnya di kanannya masuk berarti gayanya ke sono. Iya nggak sih? Bentar. Berarti ke sono. Oh iya, harusnya ke sini. Maaf. Bisa dihapus lagi. Berarti ke sono ya. Harusnya ke sono. Nah, terus kalau ini maksudnya ke sini dia. Maka gayanya ke sini. Gitu. Dia tinjaunya sebelah kanannya. Panas. Berarti kan media magnetnya masuk. Terus arusnya ke sini. Gimana sih? Kayak gitu. Terus yang ini ke atas, gaya Lorentz-nya ke sini. Jadinya dia tarik menarik. Ini
F kayak ini misalnya A, ini B, ini F A B, F diakibat F B A, F F bentar, F A B, F A diakibatkan oleh kawat B. Terus yang ini gaya B diakibatkan oleh gaya A, oleh kawat A. Nah, sama nih kalau misalnya tolak berlawan arah, dia gayanya ke sono. Pakai kaidah tangan kanan lagi ya. Jadi arusnya ke atas, terus median marknya masuk. Salah, median marknya masuk. Gairosnya ke sini. Nah, kalau ini ke bawah ya, berarti kayak gini emang ribet sih. Ini arus yang magnet, berarti dia arahnya ke sana, ke kanan. Berarti dia ke kanan. Maka dari itu dibuktikanlah bahwa kalau misalnya berlawan arah, dia tolak menolak. Kalau searah, dia tarik menarik gitu. Nah, rumusnya sebenarnya pakai yang di awal tadi yang udah jelas sama Kak Winan, itu hubungan gaya Lorentz kawat gitu I1, tapi ini dikali sama I2. Mu 0 kali I1 kali I2 kali L per 2 VA. Nah, sekarang kita contoh soal. Kita baca dulu. Dua kawat panjang A, ini B, diletakkan sejajar pada jarak 8 cm ya. Ini 8. Ingat, belum satuan internasional. Ntar kita bakal ubah satu sama lain seperti pada gambar. Tiap kawat dilalui arus sebesar 20 ampere. Berarti arusnya sama. Jika mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7, ini permeabilitas ruang hampa, maka induksi magnet di titik P yang terletak di antara kedua kawat pada jarak 2 cm kawat A adalah, ini sebenarnya sama kayak tadi ya, soalnya sama Pak Wina. Berarti ini 2 cm. 2 kurang 8 berapa? 6 ya? Maka induksi magnet di titik P yang terletak di antara kedua kawat pada jarak 2 cm dari kawat A adalah. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih arah medan magnetnya. Baik-baik ada tangan kanan lagi. Kalau ini kawat arusnya sama, berarti dia tarik menarik dong, ya masih. Tarik menarik berarti F-nya ke sini. Bentar. F-nya ke sini. Berarti kita gambar itu kayak gini. Maka ini kayak bukan soal tentang gaya magnet ya. Ini yang ditanya induksi magnet tuh, bukan soal gaya magnet sih. Oh iya, bukan ya. Salah soal udah mbak saya. Ya udah, karena udah dibahas tadi soal kayak gini, kita skip aja di mendingannya nggak sih? Iya, Kalau ya. dibahas. Kita belum bahas pretest. Terserah saya mau dibahas apa? Gimana? Mau bahas pretest gak nih? Dibahas aja, oke. Dibahas aja. Oke, bentar aku stop share screen dulu. Udah Pak? Ya.
Oke, di bawah ya. Ini ya, ini ya. Nggak pretest, Pak. Sorry, tadi mau dibahas ya? Pretest. Oh, alamat, maaf, saya kira ini ya nih. Ya, soal nomor satu ini. Kualitatif medan magnet di sekitar penghantar panjang lurus berarus bermaling terbalik dengan, kalau kayak begini kita harus lihat rumus. Kalau kawat penghantar lurus itu kan rumusnya, rumus induksi magnet itu B sama dengan mu 0 kali I dikali mu 0 kali I dibagi 2 pi R. Terbalik berarti kita lihat penyebutnya aja nih, 2 pi R. R itu adalah jarak dari penghantar ke titiknya. Ya, berarti jawabannya adalah yang apa nih? Yang jarak titik dari penghantar nih. Ya, gitu. Oke. Jelas ya, ini sih gampang. Salah. Lupa deh. Itu gimana sih? Diklik lagi aja. Oh ya, oke. Mau gantiin nggak, Pak, ya bahasnya? Ini saya ini aja per apa namanya, per pembahasan ya. Kan tadi saya medan magnet nih. Oh iya, iya. Ya, nah ini nomor 2. Nomor 2 masih medan magnet. Jadi ada 2 kawat panjang dipasang vertikal sejajar. Jaraknya D. Kawat pertama dialiri arus listrik sebesar I ke atas. Nah, titik P ini terletak di antara kedua kawat, jaraknya sepertiga D. Jadi kalau jarak antara dua kawat itu D, maka si titik P ini jaraknya cuma sepertiga D dari kawat pertama. Jadi kalau dari titik P ke kawat kedua, ya 2/3 D. Besar induksi magnet di titik P adalah 0, berarti besar dan arah arus listrik yang mengalir pada kawat kedua adalah, oke, gimana nih? Ini kalau mau cewek gimana nih? Noted aja. Oke, ini deh ya. Kan kawatnya begini nih. Katakanlah ini kawat 1, ini kawat 2, gitu ya. Jaraknya ini adalah D. Nah, ini ada titik P, jaraknya sepertiga D dari kawat pertama. Jadi ini cuma ada titik P, jarak ini cuma sepertiga D aja. Ya. Besar induksi magnet di titik P adalah 0. Nah, ini berarti balik lagi ke main ini nih, main arah dulu nih. Kan kawat pertama arah arus listriknya ke atas. Oke, ke atas. Nah, yang kedua nih yang ditanya justru. Supaya kuat medan di titik P itu 0, berarti arah dari dua medan magnet itu harus berlawanan.
Kalau yang satu masuk, makanya yang satu harus keluar, gitu, dan sebaliknya. Karena kalau dua-duanya masuk atau dua-duanya keluar, berarti dia nggak akan nol hasilnya, karena akan terjadi penjumlahan. Jadi ini kita tulis aja di titik P itu besar BP medan magnet di titik P. Ingat ya, arahnya harus berlawanan, jadi saling mengurangi. Medan magnet akibat kawat 1 dikurangin medan magnet kawat 2. Ini kan 0 nih, si BP 0 kan. Berarti ya dengan kata lain B1 sama dengan B2. Pindah ruas aja. Tinggal mainin rumus deh nih. Si B1 kan kalau lurus mu 0 I per 2 PR. R-nya itu R yang mana nih? R-nya dari kawat 1 ke P itu kan sepertiga D. Ya. Kemudian yang B2 adalah 0 kali I2 lah ya. Ini yang ditanya nih, kan besar dan arah arus listrik yang mengalir pada kawat kedua ini 2, berarti ini 1 per 2 Pi, jaraknya adalah jarak dari titik P ke kawat kedua adalah 2/3 D dong ya. D. Ini ada yang bisa coret banyak. 0 coret, 2 Pi coret, kemudian ini ada D bisa coret juga. So, jadi hasilnya adalah nih tinggal I1, ini I2, bawahnya sepertiga sama 2/3 ya. Berarti ini kali silang 2/3. I1 besar I ya, ini saya tulis dulu deh. 2/3 I sama dengan sepertiga I2. Berarti I2-nya 3 kali 2 I kali 2 I 3. Coret. Berarti jawabannya adalah sebesarnya adalah 2I nih. 2I. Sekarang mau yang ke atas atau yang ke bawah? Karena dia berlawanan, berarti kita pilih yang 2I. Yang I1 kan arahnya ke atas nih. Berarti yang kawat kedua arahnya ke bawah. 2I ke bawah. Ya, benar. Oke. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Oh, ngacak ya. Oke, kalau nih yang ketiga.
Sebuah kawat penghantar dengan panjang 0,6 meter ya, 0,6 meter diletakkan di dalam medan magnet 4 kali ya. 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Ingat, ini medan magnetnya ya. Panjangnya ini dia membentuk sudut 30 derajat. Ingat, ini enggak tegak lurus, berarti ada sudutnya. Berarti kita operasikan senjatanya. Jika kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 5 ampere ya, ini arus listriknya, maka besar gaya Lorentz yang dialami kawat adalah, rumusnya kan tadi F sama dengan B I kali L sin theta. Jangan lupa. Ini perkalian terus sebenarnya. B-nya tadi 4 kali 10 pangkat minus 5 dikali, ini kita kurangin biar gampang lihatnya. I-nya berapa tadi? 5 kali L 0,6. Gampang, ini udah satuan internasional. 0,6. Nah, di sini ada sudutnya 30 derajat, berarti sin 30. Ya udah, kita tinggal hitung aja. 4 kali 5 20. 20 kali 6 terus 20. Berarti 12 karena dia ada komanya. Ya enggak? 4 kali 5 20. 20 coret sama komanya tadi tinggal 2 kali 12. 12 kali 10 pangkat minus 5 dikali sin 30 berapa? 30 setengah. Coret 6 kali 10 pangkat minus 5 yang ini apa nih, Dik? Ya. Oke. Nomor 4. Masih lagi ya? Hmm. Sebuah partikel bermuatan plus 5 mikrokolom, berarti ini proton, bergerak dengan kecepatan, ini V-nya. V 4 kali 10 pangkat 5 m per s. Dia membentuk sudut 30 derajat, sebelumnya 30, terhadap medan magnet homogen 0,5 Weber per meter kubik kuadrat. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh partikel tersebut adalah, jadi ini tadi kasusnya yang muatan bergerak ya. Iya. Berarti F sama dengan QVB sin theta. Karena dia membentuk sudut terhadap medan magnet. V-nya, vektor V, membentuk sudut dengan medan magnet. Jadinya dikali sin theta, di cross sin theta. Di cross menghasilkan sin theta, begitu. Yaudah, tinggal hitung aja. Q-nya 5. Mikro, jangan lupa, kali 10 pangkat min 6. Dikali, V-nya berapa? 4 kali 10 pangkat 5. D-nya berapa tadi? 0,5. 0,5. Jangan lupa ada sudut sin theta berapa? Theta 30. Berarti setengah ya. Ya udah, 4 bagi 2 2. 2 kali 5 10. 10 kali 5. 10 kali 0,5 5. Berarti 5. Bentar. Berarti 5 kali 10 pangkat. Nah, kita urusin yang 10 pangkatnya nih. Min 6. Min 6 tambah 5 berapa? 5,6 min 1. Ya udah, 10 pangkat min 1 berarti 0,5 Newton. Yang Betul. Oke. Terakhir nih. Nah, ini sebuah loop bidang kertas membawa arus dalam arah berlawanan jarum jam. Arah medan magnet di pusat loop adalah ke arah
tinggal pakai aturan tangan kanan, lipatan 4 jari menunjukkan arah arus, tinggal lihat jempol kita ke arah mana nih, menuju kita kan. Kalau dari sini berarti yang keluar halaman kertas. Ya gitu. Oke, selesai dari soalnya. Oke, selesai. Ya mungkin segitu aja kali ya teman-teman ya. Nah, segitu aja Sobat Ambar. Makasih yang udah join sampai Ya, jam terima kasih segini. Ya. Jam full. Nah, sebelum kita masing-masing keluar dari Zoom, kita on cam dulu yuk buat dokumentasi. Yuk on cam dulu yuk, kita foto dulu buat dokumentasi. Yuk on cam yuk. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi ya. Ayo ada mau on cam gak nih? Aku tungguin lagi. 1, 2, 3. Makasih. Oke, Makasih udah makasih ya. join.